Cikeas kembali diguncang kabar buruk. Kali ini soal Anas Urbaningrum hingga guru spiritual. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Yaitu kebenaran yang sedang diklaim oleh Elizabeth ini dengan bukti satu map yang diserahkan ke kuasa hukumnya, atau kebenaran versi SBY yang selama ini kita tahu meski banyak yang ragu. Pepo ditantang oleh ibu-ibu yang konon sangat mengenal dan dekat dengannya. Banyak kasus zaman SBY yang bakal diungkap oleh si Elizabeth Susanti ini sesuai pengakuannya ya. Ataukah ini benar akan jadi pertanda robohnya dinasti politik Pak Mantan? Yang jelas, munculnya nama Elizabeth Susanti ini akan membuat Pepo dan Demokrat tidak bisa tidur nyenyak. Kasihan sekali Demokrat ini. Setelah sekian lama lumayan tenang ya, tiba-tiba muncul lagi masalah baru coba. Isu-isu buruk mengenai kader Demokrat selalu menghiasi media massa. Mulai dari kasus korupsi Bupati Penajam Pasar Utara yang menyeret nama Andi Arief, hingga berita pemukulan manajer resto oleh Benny Kaharman. Kini lagi-lagi ada isu tak sedap yang menyeret Cikeas. Adalah Elizabeth Susanti yang mengakui perbuatan buruk ke Anas Urbaningrum dan serangan spiritual yang menyasar elit politik termasuk Jokowi. Tentu saja kabar buruk ini menambah daftar hitam mengenai perbuatan geng Cikeas. Kita tahu kalau nama Ibas juga sebelumnya sering disebut di kasus Hambalang. AHY juga dalam kepemimpinan partai sering disebut masih anak bawang. Di tengah elektabilitas Demokrat yang tak kunjung naik, termasuk nama AHY selaku ketum partai, kini isu adanya guru spiritual Cikeas yang diplot untuk menjatuhkan Anas dan beberapa tokoh nasional akan memperburuk citra AHY dan Partai Mercy. Lantas, apa langkah Cikeas selanjutnya? Sebelumnya diberitakan dari tribunnews.com, terdakwa kasus UU ITE Elizabeth Susanti meminta maaf kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 31 Mei 2022, Elizabeth justru mengungkapkan hal lain. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada Anas Urbaningrum. Elizabeth mengaku bahwa dirinya lah yang turut menjebloskan Anas ke dalam penjara, di mana Anas Urbaningrum adalah terpidana dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3 Son Hambalang pada 2010 sampai 2012. Kala itu, lembaga anti rasuah itu menduga Anas menerima hadiah atau janji dari proyek senilai 2,5 triliun itu. Saya minta maaf dan mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari Mas Anas atau Anas Urbaningrum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kata Elizabeth. Secara khusus, Elizabeth juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan perintah untuk turut menjebloskan Anas dari kelompok Cikeas. Ia pun menyebut nama-nama elit Partai Demokrat dan ex-pemimpin KPK di era pemerintah Presiden SBY. Ia pun meminta kuasa hukumnya, yaitu Fuad Abdullah, untuk menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anas langsung ke tempat hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Melalui kuasa hukum, saya menyerahkan surat permohonan maaf ini beserta barang bukti untuk dijadikan bahan mengajukan peninjauan kembali kedua di MA, ungkapnya. Selain ke Anas Urbaningrum, Elizabeth juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Pasalnya, ia mendapat perintah dari kelompok Cikeas untuk mengganggu para tokoh itu secara spiritual. Diketahui, Elizabeth memang berprofesi sebagai penasihat spiritual. Semoga mendapat maaf dari Pak Jokowi yang serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang serang berkali-kali saya serang secara spiritual, jelas Elizabeth. Dari pengakuan Elizabeth ini juga diketahui betapa jahat dan liciknya geng Cikeas yang digawangi Papa Nobita.
Padahal awal mula naiknya dia sebagai presiden bermodalkan cerita palsu, seolah dirinya terzolimi. Namun saat menjabat, justru rakyat kecil lah yang ia injak-injak, termasuk lawan dan kawan politik yang ia anggap berseberangan. Wajar jika Antasari Azhar kemudian menjadi korban pesakitan dari geng Cikeas. Nampaknya ambisi mereka menjadikan AHY sosok capres atau cawapres di Pilpres 2024 kelak menuai jalan buntu. Meski sebelumnya Erlangga sempat terlihat dekat, tapi belakangan Golkar malah memilih berkoalisi dengan PAN dan PKB. Apalagi melihat berita-berita buruk mengenai kader Demokrat hingga adanya pengakuan Elizabeth, dipastikan suara PD akan hancur lebur. Semoga saja geng Cikeas cepat bertobat sebelum karma besar menimpa mereka semua. Sebaiknya pimpinan PD diberikan pada kader lain yang mumpuni, ketimbang Trah Pepo yang minim pengalaman politik. Kecuali kalau ambisi buta membuat mereka tutup mata. Sudah cukup 2 periode negeri ini dibiarkan autopilot. Proyek mangkrak dan korupsi di mana-mana. Indonesia sudah cukup jauh berubah di bawah tangan Jokowi. Dan jangan sampai era kepemimpinan Pepo yang terkenal mangkrak kembali menghantui negeri ini. Begitulah kura-kura.